Oke, baik. Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, ini wabarakatuh. pertama kalinya kita bertemu ya, karena kelas 11 kita tidak berjumpa, betul? Oke, jadi untuk TKA Bahasa Indonesia itu nanti akan ada 3 guru ya teman-teman. Nah, salah satunya adalah Ibu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Budinda. Nah, di sini di awal kita pembelajaran TKA, materi yang akan kita bahas adalah tentang huruf kapital. Nah, teman-teman udah pernah tahu apa itu huruf kapital? Coba, siapa yang mau menjawab sesuai pengetahuan kalian sendiri aja, apa itu huruf kapital? Huruf besar. Masa mau tanya panda seperti itu? Mukanya dong, mukanya. Ayo, ini atas nama siapa ini? Ramzot. Ramzot nama aslinya siapa? Ramzi, Bu. Kamera Pakai saya muka asli agak aja. agak rusak, Bu. Oke, gimana? Namamu siapa? Ramzi. Iya, Ramzi. Oke, Ramzi. Apa menurutmu huruf kapital itu, Le? Itu, Bu. Huruf yang besar-besar. Huruf Biasanya di yang awal besar-besar. kalimat. Baik, di awal kalimat. Terima kasih, Ramzi. Ada lagi yang mau Ya, menambahkan? sama-sama. Ada lagi yang mau menambahkan enggak? Yang lebih lengkap mungkin? Oke, Aturannya teman-teman. biasanya Gimana Arka? Gak apa, maaf. Gimana Arka? Boleh aturannya dijelasin? biasanya buat hanya beberapa kata tertentu, misalnya kayak di awal kalimat, nama atau misalnya judul. Nah, seperti itu ada aturan-aturannya untuk Oke, menulis huruf kalau kapital menurut itu. kalau menurut Arka ada aturannya sendiri, begitu ya Arka ya? Nah, oke, terima kasih ya Arka untuk atensinya. Sebelum kita lanjut materi nih, Bu Dinda nanya, yang sudah mengerjakan pretest di LMS siapa? Atau belum sama sekali? Atau tidak sempat? Belum, Sekarang kita belum. coba ya. Oke, sekarang kita coba untuk sedikit membahas tentang pretest yang ada di LMS. Oke, terlihat teman-teman? Sudah, sudah. Oke, jelas ya, di layarnya jelas. Jelas. Mantap. Baik, di layar kalian bisa lihat di situ. Nah, kita fokus di nomor 16 ya, karena di sini ada pretest yang memuat beberapa materi dan kita fokusnya adalah di bagian huruf kapital. Di nomor 16, silakan dibaca dan siapa yang mau menjawab sebelum kita ke materi ya. Bu Dina mau tahu nih, seberapa paham kalian tentang huruf kapital. Ini kan dasar banget ya, kalian udah pernah mempelajari ini di tingkat SD, SMP, ya kan? Harusnya sih sudah tahu sih. Coba, menurut kalian yang mana yang tepat? Ada yang mau menjawab atau sudah ada yang tahu nggak mana yang tepat? Yang Dewu. Siapa? Ramzi. Kenapa D Ramzi? Kayaknya Menurut benar. kamu kenapa kok D? Gimana? Soalnya itu mengutip ungkapan, Bu. Pakai petik Terus? tunggal. Sudah sih? Oke. Itu menurut kamu ya, Lea? Ya.
Oke, terima kasih Ramzi. Ada lagi? Yang B, Bu. Gimana Fahri? Yang B. B, kenapa? B. Karena kalau yang di D itu kutipannya ada pas di tengah-tengah itu ada kutipannya sebelum koma, Bu. Sedangkan yang di B, kalau B itu kan langsung kalimatnya langsung semua gitu. Yang sekali langsung ke Oke, ujian itu, Bu. Kalau yang di D ada tanda kutipnya di tengah-tengah. yang B ya. Iya. Oke, terima kasih ya Fahri. Ada lagi, tadi sudah ada opsi B dan D. Nah, ada lagi nggak? Ya, yang mau mencoba menjawab, sudah tidak ada lagi? Yang C kayaknya. Siapa itu? Bagus. Gimana Bagus? Kenapa C? Soalnya kan apa kayak ada dua gitu kan. Sama ungkapan. Apa sih sebutannya yang seperti Gima- kok yang bagian ungkapan sekali langsung ujian seumur hidup itu kan Oke, ada tanda terus? petik satu gitu kan. Ya itu, ya itu sih. Oke, terima kasih. Bagus. Berarti sudah ada opsi B, C, dan D. Sudah? Tidak ada yang mau menjawab lagi? Atau sudah antara tiga jawaban itu? Ayo, ini hampir menjebak ya teman-teman. Jadi kalau bahasa Indonesia, yang diperlukan adalah ketelitian kalian. Sebentar. Kita coba bahas dulu jawaban yang B tadi siapa ya yang menjawab B ya? Kak Fahri ya? Oke, Fahri, kita coba eh bahas sedikit ya. Kalau B, kira-kira di sini ada tanda T enggak? Nah, untuk memperjelas, ya kan? Tapi tidak diakhiri dengan T tunggal. Nah, di situ. Jadi yang B ini sesuai kurang sesuai ya. Harusnya kalau ada petik Iya, Bu. tunggal di sini, maka juga diakhiri dengan petik tunggal. Gitu ya. Nah, terus kita lihat yang C, jawaban dari Bagus. Bagus jawab C. Kita lihat di awal ada tunggal dan di akhirnya juga ada petik tunggal. Jadi dia sesuai. Terus yang D, kenapa D tidak sesuai? Nih, kalian bisa lihat di sini. Nah, sebentar loh. Di sini. Nah, sedangkan harusnya adalah dia kalimat terakhirnya di sini. Maka petik tunggalnya itu harusnya dia ada di belakang, bukan di bagian ujian. Gitu ya, Rek, ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C. Jawabannya bagus. Oke, tepuk tangan buat bagus, Rek. Oke, next kita lanjut di nomor selanjutnya. Nomor 17. Oke, nomor 17 silakan dibaca dengan seksama, jangan sampai terkecoh lagi ya. Nomor 17. Ada yang mau menjawab? Ya, yang mau jawab siapa nih? Ini ada berapa orang ya yang join ya? 50-an. Nah, silakan yuk yang mau atau yang ingin mencoba menjawab boleh. Ini nggak ada benar, nggak ada salah ya teman-teman. Kita belajar. Jadi kalau salah atau kurang tepat itu sangat wajar. Ada yang mau menjawab? Nomor 17?
Kalau tidak kita bahas. Gimana? Dibahas aja atau mau jawab? Kayaknya yang C, Bu. Arka. Kenapa C Arka? Karena itu kan nama jenis jeruk Bali. Jadi jeruk nggak perlu Balinya nggak perlu kapital karena nggak merujuk nama tempat. Oke, Merujuknya ke nama harus. jenis. Oke, karena bukan nama kota ya, Lea. Oke, terima C. kasih Arka. Jawab. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, teman-teman, di nomor 17, jawaban yang tepat adalah yang apa coba? Yang C. Benar. Jadi, teman-teman, kalau kita melihat kadang kan kalau nama kota, tempat itu kan harus ditulis dengan huruf kapital. Tapi kasusnya berbeda dengan kalimat yang jeruk Bali ini. Nah, jeruk Bali itu bukan berarti nah, jeruk Bali bukan berarti dia berasal dari Bali. Jeruk Bali itu artinya jenis. Nah, karena ini jenis, ya, nama jenis ini tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kecuali kalau dia jeruk khas Bali. Nah, itu baru dia harus menggunakan huruf kapital. Oke, kalau kita lihat pilihan yang A, huruf K ada kementerian harusnya ditulis huruf kecil. Benar nggak, teman-teman? Kementerian ini sudah tepat ya. Jadi kalau nama lembaga, dia harus ditulis huruf kapital. Nah, ini juga sudah tepat kotanya. Jadi yang besar hanya namanya saja. Kalau kotanya kita kecil. Terus di sini, apapun nama program atau apapun itu harus ditulis huruf besar. Dan ini, pejabat itu ditulis kecil. Tetap ditulis kecil, tidak boleh ditulis huruf besar. Sebentar, kita next. Di soal nomor 18. Oke. Masih semangat ya, teman-teman ya? Harus semangat. Oke, nomor 18 ini sangat mudah, teman-teman. Nomor 18, silakan dijawab. 18. Ini sangat mudah. Bu Dinda yakin kalian pasti bisa. Ya, ada yang mau menjawab? Oke, Debbie. Semua depannya itu kan, tapi dannya itu nggak pakai dan di itu nggak pakai huruf gede depannya. Lupa mute ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo, Kata Naira Bu, kata Naira kata Naila. Oke. Ada lagi yang mau menjawab selain Naila? Atau semua sudah sepakat dengan Naila? Sepakat? Kata Bu. Oke, tepuk tangan dong buat Naila. Oke. Ya, jadi jawaban yang benar adalah E. Kenapa? Naila bisa jelasin nggak, Nay? Kenapa, Nay? Ayo, Nay, jelasin, Nay. Kenapa jawabannya itu E? On mic dong. Soalnya Nah, kata penghubung. Karena kata penghubung dan di itu tidak memakai huruf kapital, Bu. oke, terus kalau judul harus gimana aturannya? Yang kali Setiap kata diawali dengan huruf kapital, kecuali dan, di, dan lain-lain. dan lain-lain, Bu. Dan lain-lain itu apa? Menggunakan huruf kapital
Kecuali kalau dan itu berarti apa? Termasuk apa? Kata apa? Kata Terhubung. konjungsi atau kata hubung. Dalam ke Pokok yang termasuk kata sambungku. Ya, jadi kalau penulisan judul itu ya teman-teman ya, itu harus diawali dengan huruf kapital. Kecuali konjungsi seperti ini, ada dan, di, terus nanti ada untuk, secara itu konjungsi. Jadi tidak perlu menggunakan huruf kapital. Cukup menggunakan huruf kecil aja. Oke. Sebentar. Itu tambah lah apa sulit. Terima kasih. Oke, nomor 19. Kita next di nomor 19. Wah, ini agak panjang nih, harus teliti nih. Silakan, 19. Nanti kita next lanjut 20. Silakan. Dibaca dulu dengan teliti karena hampir sama semua. Nah, itu harus teliti, dicermati. B kayaknya jawabannya. Gimana, Bagus? Yang mana, Les? Yang B. Oke, B. Kita lihat. Kenapa Bagus menjawab B? Coba jelasin Bagus. Yang pasti karena apa ya? Pandang dan kota itu gak kapital. Itu aja sih. Sesimpel itu ya. Oke, Iya, jadi kita oke. Adakah yang menjawab selain B atau semua setuju B? Kita bahas ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bagus. Oke, jawabannya tepat. Itu B. Kenapa? Nah, teman-teman, kita sudah tahu, sakit tahu bahwasanya huruf kapital itu harus digunakan di awal kalimat, ya kan? Nah, kata bandeng ini bukan merupakan nama lembaga, bukan nama kegiatan khusus, bukan nama yang menjelaskan banjir ini, maka dia ditulisnya adalah kecil, tidak boleh huruf besar. Terus di bagian Medan, Medan itu kan kota ya. Nah, kalau dia menjelaskan tentang kota, dia harus diawali dengan huruf kapital. Sesuai ya. Dan Deli Serdang. Deli Serdang itu juga nama kota, teman-teman. Jadi D-nya ini harus gede, S-nya juga D. Nah, seperti ini. Sehingga menurut asumsi ini semuanya kecil ya. Kan kata yang khusus atau yang ada di aturan huruf kapital. Jadi jawaban yang tepat adalah BB atau B. Oke, next 20 karena sudah terlihat, silakan dibaca dan dijawab. 20 ini gampang, bacaannya juga sedikit. Yang E itu, maaf ya, ada tipe sedikit, harusnya menikmati. Menikmati. Oke, yuk. Yang mau menjawab, boleh banget, Rek. Siapa yang mau menjawab? Oke, Keisha. Ini yang laki-laki ini namanya siapa? Ini kalian bertiga jadi satu ya?
Alan, Bu, Alan. Oh, Alan. Ayo, Alan tadi angkat tangan gini-gini kan? Ayo, Alan. Apa menurut kamu? Jawaban kamu apa, Alan? Kalau saya kalau nggak salah yang abu, insya Allah. Kenapa insya Allah? Nggak Soalnya yakin, harus yakin dong. atas kehendak Allah, Bu. Oke, menurut Alan adalah yang A. Ada lagi pendapat. Terima kasih, Alan. Thank you. Oke, ada lagi yang mau mengutarakan jawabannya di nomor 20 ini? Kalau menurut saya D, Bu. Menurut Pandu yang mana? D. Loh, sorry, sama-sama. Jadi gimana ya? Menurut Alan tadi A, Pandu D. Kenapa Pandu D? Pandu on cam dong, Pandu. Karena Bisa. bisa, Bu. Nah, gimana Pandu? Kalau menurut saya perusahaan itu karena kalimatnya depan. Terus Tebet, DKI Jakarta itu termasuk daerah, jadi besar, Bu. Oke, thank you Depan, Bu. Pandu. Tepuk tangan dong Rek, buat Pandu. Oke, ada lagi yang mau jawab selain Pandu dan Alan? Alan dan Pandu? Ada lagi nggak yang mau menjawab? Sudah? Cukup dua orang aja yang menjawab? Oke, teman-teman. Kita lihat ya, pemilihan dari Alan. Oke, yang A. Turis itu sedang berbicara dalam bahasa Korea. Turis, benar ya? Pakai huruf kapital ya, karena dia di kalimat. Sedang berbicara tidak usah dalam bahasa Korea. Nah, teman-teman, sering kita terlupa ya atau terkecoh. Kalau ada seperti ini, yang ditulis huruf kapital adalah yang bagian ini aja. Nah, bahasa itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Jadi kalau bahasa Indonesia itu B-nya itu kecil, tidak ditulis huruf kapital. Nah, salah satu juga contoh ini bahasa Korea, maka B-nya juga cukup dibaca, ditulis kecil, kan huruf kapital. Jadi untuk yang A ini kurang sesuai. Nah, terus kita beralih yang ke B. Kita lihat, nah, yang B yang pertama, Sinta. Besar ya, sesuai ya. Menyerahkan laporan keuangan pada. Nah, di sini ada nggak yang tahu kesalahannya di tulisan yang mana? Coba. Ada yang mau jawab? Di sini teman-teman, sama halnya dengan ini ya. Jadi, untuk penulisan hari Sabtu, itu Sabtunya benar sudah menggunakan kapital, tapi di bagian ini harusnya cukup ditulis huruf kecil aja, tidak ditulis huruf kapital. Nah, terus yang C, dia terdapat di sebuah pulau di Kepulauan Seribu. Ini sudah selalu benar ya, karena dia di awal kalimat. Ini, dan ini. Kira-kira mana yang salah? T, taukannya atau S-nya? Ayo, menurut kalian gimana? Yang mana yang salah? Ada yang mau? Yang mana? Ini Naomi atau Elma nih? Oke, yang mana? Naomi, Bu Mbak Naomi. Oke, Naomi. Yang mana Naomi? P atau K atau Yang S? P. Kenapa? Karena pulaunya sama kayak bahasa Korea ini kan Bu. Bahasanya kan nggak perlu dikapitalin. Nah ini pulaunya juga nggak perlu. Terus kenapa di sini Kepulauan Seribunya pakai za? Soalnya menunjukkan tempat. Nama pulau, nama pulau. Oke, terima kasih Naomi. Nah, jadi teman-teman, Kepulauan Seribu ini kan dia menunjukkan letak geografis ya. Jadi kalau dia menunjukkan letak geografis itu harus ditulis huruf kapital. Nah, pulau karena dia tidak menjelaskan letak geografis hanya pulau saja, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital, cukup huruf kecil aja. Kita lihat yang D.
Perusahaan tambang itu berada di kawasan Tebet DKI Jakarta. Nah, di sini kita lihat ada nama tempat yaitu Tebet dan DKI Jakarta. Apakah ini sudah tepat tulisannya? Sudah tepat ya, Anak ya? Karena DKI ini kan singkatan, maka dia harus ditulis huruf besar semua. Nah, 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 di sini itu juga nama daerah yang ada di DKI Jakarta, ya kan? Jadi dia ditulis huruf kapital. Baru di kawasan ini, karena dia tidak menjelaskan secara spesifik ya, Rek. Jadi ditulis huruf kecil. Jadi untuk jawabannya adalah D. Nah, kalau E kenapa? Jadi, kenapa tidak? Mama paling senang menikmati semangkuk bakso Solo di pasar malam tersebut. Kesalahannya ada di mana? Sama kayak yang jeruk Bali. Oke, sip, mantap, bagus, keren. Nah, di sini karena dia bukan nama daerah kecuali semangkuk bakso di kota Solo. Nah, itu dan ditulis huruf besar. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Gampang kan? Gampang, tapi biasanya yang gampang itu justru malah bikin terkecoh. Bener nggak? Oke. Untuk mendalami lagi materi tentang apa namanya huruf kapital ya teman-teman, Budina mau sedikit menjelaskan tentang huruf kapital. Yang kalian tahu teman-teman, huruf kapital itu digunakan untuk apa aja sih? Di mana? Selain di awal kalimat tadi yang sudah dijelaskan sama Arka di awal, selain di awal kalimat di mana aja? Ada yang mau Nama membantu orang, menjawab? Bu. Oke, nama orang, Alan. Terima kasih. Ada lagi nggak, Lan? Nama kota, Nama kota, daerah, apa lagi? Hah? hari, bulan, Hari, hari, bulan, terus bulan, apa lagi? Oke, terus apa hari, lagi? sorry, Bu. Iya, Bu. Ini ada yang di Itu, Bu, kolom insya chat Allah. ya. Ada yang Judul. bilang judul. Oke, sebentar. Di sini ada yang Silakan. menjelaskan nama daerah, nama tempat. Oke, provinsi, judul, sip. Ada lagi nggak, teman-teman? Coba kita perhatikan Kata ya singkat, Bu, terkait kayak materi. SMK. Gimana? Kata singkat, kayak SMK. Oke, persingkatnya. Terus apa lagi? Kenapa tidak menggunakan muka asli? Kamera saya rusak, Bu. Pakai. Oh, Oke, kita lihat. Pangkat. Ya pangkat. Terlihat nggak teman-teman? Nama gelar. Terlihat ya? Oke, kita berbicara tentang huruf kapital. Jadi huruf kapital itu bukan sekadar huruf besar ya, tapi juga aturan di penulisan kaidah bahasa Indonesia. Jadi teman-teman kalian kalau menulis atau apa gitu masih banyak nggak keliru tentang huruf kapital? Kadang kan ada yang cepet-cepetan nulis sampai huruf kapitalnya tidak terlihat atau tidak eh, ditulis sesuai ya. Nah, di sini apa itu huruf kapital? Kalian bisa dibaca sendiri di sini yang digunakan dalam penulisan sesuai dengan kaidah tata bahasa untuk menandai bagian-bagian tertentu dalam sebuah kalimat. Nah, lalu pada saat kapan ya huruf kapital itu dapat digunakan? Nah, yang pertama di awal kalimat tadi ya yang sudah Alan jelaskan. Udah pasti nih awal kalimat. Terus yang kedua, pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, teman-teman, kalau menjumpai ada kalimat langsung, biasanya di teks kan ada ya. Nah, setelah petik itu harus ditulis huruf kapital, bukan ditulis huruf kecil, walaupun dia ada di tengah kalimat. Oke, terus di mana lagi?
di unsur nama orang. Nah, termasuk julukan ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Si Kancil, Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kalau julukan-julukan kayak ayam jantan dari timur itu juga harus ditulis huruf kapital. Apalagi ada yang bisa ngasih contoh nggak? Nah, ini ada catatan tapi teman-teman di sini. Nah, tidak dipakai apabila menunjukkan apa di sini? Nama jenis atau ukuran kayak tadi ya, ada jeruk Bali, bakso Solo. Nah, di sini Bu Dinda kasih tambah lagi ada ikan mujair. Terus 10 ampere, 5 watt. Nah, itu watt ampere itu tidak boleh ditulis huruf kapital, harus ditulis huruf kecil ya. Terus yang kedua adalah kalau kalian menjumpai seperti tadi Bu Dinda ngasih contoh ayam jantan dari timur. Nah, kata-kata konjungsi ya atau yang memiliki makna anak dari itu tidak boleh ditulis huruf kapital. Seperti yang kalian bisa lihat contoh di layar ya, ada Hamzah bin Abdul Aziz, binnya tidak boleh ditulis besar, tapi kecil. Terus itu ada di situ ada Johannes van der Bos. Nah, itu bermakna anak dari. Jadi kalau ada kalimat atau kata yang bermakna anak dari itu tidak boleh ditulis huruf besar. Cukup namanya yang ditulis huruf kapital gitu ya, Rek ya. Nah, nomor 4 dan 5. Nah, kalau nomor 4 ini huruf kapital itu ditulis sebagai apa? Setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Nah, termasuk sebutan dan kata ganti ini biasanya banyak yang masih keliru ya, Rek ya. Nah, kita lihat contohnya. Di situ dia terlahir sebagai agama Islam. Sudah jelas Islamnya I-nya harus ditulis huruf kapital. Terus Jonathan pergi ke gereja dengan membawa Alkitab. Karena itu kitab suci kan, maka dia ditulis huruf kapital. Nah, yang C, semua ini atas kehendaknya. Nah, nya ini, teman-teman, nya ini merupakan kata ganti yang menunjukkan apa, Rek? Katanya. Yang Di Maha sini. Esa. Menunjukkan siapa? Nya-nya itu siapa? Semua ini Tuhan, Bu. atas kehendak Tuhan. Terus nih ya Tuhan bimbing ini ya, T-nya harus besar karena dia menunjukkan apa di situ? Nah, dan Tuhan di sini ya. Terus bimbinglah hambamu. Nah, ditulis huruf kapital. Kenapa, Nek? Bimbinglah hambamu. Mu ini berarti hambanya siapa? Hambanya Tuhan. Jadi dia tetap harus ditulis huruf kapital. Nah, di sini juga yang engkau ini juga merujuknya ke Tuhan. Jadi jangan sampai terkecoh ya teman-teman ya. Tidak hanya seperti ini tulisan yang ditulis huruf kapital, tapi kalau yang seperti ini yang bermakna Tuhan itu ditulis huruf kapital gitu. Kita lanjut dulu. Nomor 5. Nah, di sini. Kita lihat nomor 5. Dipakai sebagai unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik yang diikuti nama orang. Jadi harus diikuti nama orang. Kayak gini, Rek. Nah, Dr. Muhammad Hatta, itu kan ada namanya ya. Jadi tidak hanya dokter seperti itu. Terus Sultan Agung Tirtayasa, itu kan gelar kehormatan. Tuanku Imam Bonjol, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat sendiri ya di layar. Kemudian, nah di sini, kalau kalian menjumpai seperti ini, sebentar, menjumpai kata yang seperti ini, maka gelar kehormatan atau profesi itu harus ditulis huruf kapital. Kayak
dokter sini, kopral, yang mulia itu juga harus ditulis huruf kapital, Rek. Jadi huruf kapital itu tidak hanya terbatas pada judul, nama orang, nama tempat. Nah, jadi banyak sekali aturannya. Terus di sini dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nah, kita lihat contohnya. Ada sebentar di sini. Kepala Sekolah Jaya Subroto. Nah, jadi kalau tidak ada namanya, maka tidak boleh ditulis huruf besar. Misalnya, cuma kepala sekolah aja, maka dia tetap ditulis huruf kecil, tidak boleh huruf kapital. Karena di sini ada namanya, maka dia ditulis huruf kapital. Terus misalnya, Wakil Menteri Siti Dumilah. Nah, karena ada kata Siti Dumilah yang menunjukkan nama, itu maka wakil menterinya itu harus ditulis huruf kapital. Kalau tidak ada namanya, maka tidak usah ditulis huruf kapital. Aturannya seperti itu. Oke, nomor 8. Nah, ini tadi ya, yang kita bahas tentang bahasa Korea yang tadi. Nah, jadi dia itu dipakai sebagai nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya di situ. Bangsa Indonesia, maka B-nya tetap kecil, teman-teman. Indonesia-nya yang besar. Suku Batak, bahasa Jawa, suku Jawa, maka J-nya yang besar. Yang suku tidak usah ikutan besar. Jadi kayak tadi, bahasa Korea, maka Koreanya yang besar, atau kapital, B-nya yang kecil. Nah, tapi di sini ada catatannya. Tidak dipakai atau tidak ditulis huruf kapital apabila sebagai bentuk dasar kata turunan. Nah, kayak ini, pengindonesiaan, keinggris-inggrisan, kesunda-sundaan, atau kejawa-jawaan. Nah, itu tidak ditulis huruf kapital, tetap ditulis huruf kecil. Nomor 9, ada huruf kapital yang dipakai untuk nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Nah, kecuali ya, ini ada di, ke, dan, dari, yang, dan untuk. Nah, itu adalah contoh konjungsi. Jadi kalau ada konjungsinya tidak boleh ditulis huruf kapital. Cukup yang tulisan nama lembaganya itu tadi. Ya, seperti contoh, kalian bisa lihat di layar laptop kalian, teman-teman. Nah, ini ada nomor 10 di sini. Huruf kapital dipakai sebagai huruf utama unsur nama sejarah. Nah, kalau kalian masih ingat ya, sejarah-sejarah Indonesia ada konferensi meja bundar, perjanjian Linggarjati, Perang Dunia, proklamasi kemerdekaan, itu harus ditulis huruf kapital semuanya di awal ya. Kecuali, nah kita lihat catatannya. Tidak dipakai sebagai nama apabila apabila dia tidak apa ya istilahnya bukan ada istilah khusus. Contoh ya, yang pertama, Soekarno dan Hatta memproklamirkan. Jadi tidak ada istilah khusus kayak proklamasi kemerdekaan. Jadi itu adalah kegiatannya. Kalau kegiatan itu tidak perlu ditulis huruf kapital. Kayak ada juga gencatan senjata antara blok barat dan blok timur memicu perang dingin. Maaf ya, sedikit tipu. Jadi perang dingin karena dia bukan merupakan istilah yang khusus atau peristiwa sejarah yang khusus, maka dia tidak perlu ditulis huruf kapital gitu. Nah, lanjut tadi ada yang menjawab dibuat untuk judul, tahun, bulan, hari. Nah, betul sekali. Jadi kalau huruf kapital itu juga digunakan pada hari, bulan, tahun gitu ya. Tapi ingat seperti tadi ya, bahasa Korea tadi B-nya kecil, Koreanya yang besar. Sama teman-teman. Di contoh ini, misalnya tahun Masehi, maka Masehinya saja yang ditulis huruf kapital, tahunnya kecil. Bulan Agustus, Agustusnya yang kapital, bulannya kecil. Hari Sabtu, tadi kan ada ya, hari Sabtu minggu ini. Nah, Sabtunya yang besar, harinya yang kecil. Dan masih banyak lagi kalian bisa mempelajari lagi nanti ya di LMS kalian masing-masing. Nah, next nomor 12 ini banyak sekali ya teman-teman. Huruf kapital itu kita lihat
dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Kayak tadi ya, Kepulauan Seribu. Nah, di sini ada contoh Pulau Rote, Danau Toba. Itu kan istilah geografis ya, tempat yang geografis. Itu harus ditulis huruf kapital. Tapi, nah ada pengecualian nih, ada 3. Banyak sekali ya. Yang bukan nama diri, tidak ditulis huruf kapital. Kayak tadi, berada di pulau. Nah, pulaunya tetap ditulis kecil aja. Terus di sini ada contoh lain kayak menyeberangi selat. Maka selatnya tetap di huruf kecil karena dia bukan nama geografis. Melainkan hanya menunjukkan bahwa dia menyeberangi selat gitu aja. Terus yang nomor 2, yang dipakai sebagai nama jenis kayak tadi ya, jeruk Bali, terus bakso Solo. Nah, di sini juga ada teman-teman apel Malang. Maka apelnya aja yang besar kalau itu, terus Malangnya kecil karena dia bukan nama kota ya. Nah, apel Malang ini apelnya ditulis besar kalau dia di awal kalimat. Tapi kalau dia di tengah kalimat maka tetap ditulis kecil. Nah, walaupun ada nama daerah di sini kayak Malang, terus kacang Bogor, jeruk Mandarin, maka tetap nama tempatnya itu tetap ditulis kecil, tidak boleh ditulis huruf kapital ya. Terus yang catatan ketiga itu nama yang disertai nama geografis dan merupakan nama jenis yang dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Nah, di sini ada contohnya. Gula Jawa, hampir sama ya dengan catatan kedua. Jadi kalau ada kata gula Jawa, maka Jawanya tidak perlu ditulis besar. Beda dengan misalnya batik Pekalongan. Nah, di situ kan ada ya. Kenapa kok Pekalongannya ditulis huruf kapital? Karena Pekalongan adalah nama daerah dan memang Pekalongan terkenal dengan batiknya. Maka dia ditulis huruf kapital gitu ya. Karena dia bukan merupakan nama istilah, Rek. Kalau gula Jawa kan memang ada ya, gula Jawa itu nama lainnya adalah gula merah, gitu kan. Nah, kalau batik Pekalongan memang dia batik yang berasal dari Pekalongan atau memang khasnya dari Pekalongan, seperti itu. Nah, nomor 13, kita lihat di sini ada huruf kapital yang digunakan sebagai singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Nah, di situ ada beberapa singkatan nama gelar kayak ST, HJ atau HJ ya, SDR, DR, NY, TN, banyak sekali kalian bisa baca sendiri di situ. Nah, terus juga huruf kapital ini teman-teman digunakan pada kata ganti Anda. Bagaimana Anda dapat menyelesaikan permasalahan ini? Nah, Andanya itu walaupun dia di tengah kalimat, maka tetap harus ditulis huruf kapital seperti itu. Nah, terakhir nih, nomor 15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti ibu, bapak, adik, kakak, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan. Jadi kalau teman-teman menjumpai ya, di khususnya itu ada di kalimat langsung biasanya yang ada tanda petik. Nah, misalnya di sini contohnya, kapan Bapak pulang? Walaupun dia di tengah kalimat, teman-teman. Kalau dia konteksnya adalah sapaan atau mengacu pada sebuah subjek, maka dia ditulis huruf kapital ya. Seperti di situ, Siska berkata, silakan duduk, Pak. Nah, P-nya itu ditulis huruf kapital. Terus contoh, hai manis, sedang makan apa? Itu juga harus huruf kapital manisnya. Tapi di sini ada catatan. Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, dia ini adalah kalimat biasa. Minggu depan mereka akan mengunjungi kakek dan nenek di kampung. Maka karena dia merupakan kalimat biasa yang tidak ada unsur menyapa, maka dia tetap ditulis huruf kecil, tidak ditulis huruf besar. Gitu ya teman-teman. Oke, dari sini adakah yang mau bertanya? Silakan. Atau kecepatan? Kalau kecepatan nanti kalian bisa ini ya teman-teman, bisa lihat lagi di LMS kalian masing-masing.
Oke, adakah yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas, teman-teman? Kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan lagi ke pelatihan soal. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi kan kita kan mencoba untuk menjawab 5 soal ya. Dari sebelumnya tuh kita belum tahu materi huruf kapital. Nah, setelah ini kan kalian sudah mendapatkan materi nih huruf kapital. Jadi harusnya sih sudah tahu ya. Dan insya Allah bisa lebih tepat begitu. Kita lanjut ya di sini. Nah, yuk. Teman-teman, silakan kalian baca di layar. Oke, Bu Dinda Zoom. Silakan untuk silakan kalian lihat di layar kalian. Kira-kira nomor 1 itu jawabannya apa? Yuk, adakah yang mau menjawab? Silakan bersuara yang mau menjawab. Nomor 1 kira-kira yang mana? Kemana, Rek? Bu Dinda mau, kalau nggak ada yang jawab, Bu Dinda yang nunjuk ya. Fahri Akbar, ayo jawaban nomor 1. Kenapa, Bu? Nomor 1 jawabnya apa, Le? Gak kelihatan, Bu. Sangat kelihatan. Ini udah di zoom Oh, loh. tidak kelihatan, Bu. Oh, masih nggak lihat zoomnya ini. Enggak, Bu. Lihat, Bu. Bentar, Bu. Parah banget. Oke, silakan. Nomor 1. Eh, Yang mana? eh, C. C, Bu. C. Kenapa C? Fahri, kenapa C, Fahri? Karena Ini, oke, menurut Fahri. Ada lagi nggak? Thank you, Fahri. udah, Bu, itu aja, Bu. Ya, Bu, makasih, Bu. Ada lagi yang mau menjawab? Oh, nggak ada, Budi dipanggil Bu. nih. Siapa itu tadi? B, Bu. Ini yang siapa? Debbie, Sasa, atau Malika nih yang jawab tadi? Debbie. Oke. Menurut Debbie ya, B. Dan kenapa B? Ayo jelasin kenapa. Karena itu diikutin sama nama orangnya. Jadi Oke. jenderalnya besar kapital. Harusnya seperti apa? Deb? Gimana? Jenderal besar B-nya kapital. Oh, harusnya kapital. Oke. Kenapa, Deb? Apa, Bu? Karena kenapa B-nya harus ditulis huruf kapital? Karena diikutin nama orangnya. Oke, terima kasih, Debbie. Oke, jadi nomor 1 jawaban yang adalah B. Oke, terima kasih, Deb. Nah, kenapa B? Kita lihat ya, teman-teman. Soalnya adalah penulisan huruf kapital di bawah ini yang benar
Nah, di sini ada harus garis bawahi. Kecuali kita lihat nomor A. Apakah dia sudah benar? Ada nama orang, ditulis huruf kapital ya. Ada dannya kecil. Nah, kalau ada nasional, nasional, tapi di tengah kalimat itu dia ditulis huruf kecil, tidak boleh huruf kapital. Terus yang C ya, yang C memiliki bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Betul ya, hanya ini aja yang ditulis huruf kapital. Yang C di Israel, Israel kan nama negara ya, terus huruf besar, tidak mempercayai sistem bank konvensional. Nah, ini benar. Kenapa konvensionalnya tidak ditulis kapital? Karena dia bukan menyebutkan nama bank. Kecuali kalau ada nama banknya, baru dia harus tulis huruf kapital. Dan yang E, bicara pertama, dalam sini adalah Andi Mata-Mata. Nah, ini huruf kapital karena nama orang. Nah, karena D itu kurang tepat di sini ya, Ren. Gelar kehormatan itu harus ditulis dengan huruf kapital karena ini ada diikuti oleh nama. Oke, thank you Devi. Nomor 2, Rek. Lihat Mas Ian ya. Nomor 2, yuk. Sambil menunggu. Silakan dibaca. Ayo. Maaf ya tuh ada sedikit tipe harusnya kira-kira mana jawabannya? Menulis huruf kapital yang tidak tepat ya. Ingat, harus fokus. Tidak tepat. Yang mana? Ada yang mau jawab? Kita bahas ya. Nomor 2. Jawaban yang tepat adalah A. Kita lihat. Penulisan huruf kapital yang tidak tepat. Jadi dia yang ditanyakan adalah penggunaan huruf kapital yang salah, ya kan? Kita lihat yang A. Seorang koordinator demonstrasi. Nah, kira-kira ini ditulis huruf besar atau huruf kapital? Tidak perlu ya teman-teman ya. Dia seorangnya sudah betul, dia ditulis huruf kapital karena dia berada di awal kalimat. Kalau dia berada di tengah kalimat, maka dia ditulis huruf kecil. Karena dia di awal, maka betul sudah di awal kalimat huruf kapital. Kemudian koordinator demonstrasi itu tidak perlu ditulis huruf kapital karena dia tidak menjelaskan secara khususnya itu seperti apa. Kalau kita lihat yang B, tim BPK, karena ini ya sudah betul. Nah ini Bank Indonesia Baru ditulis huruf besar, huruf kapital karena dia menunjukkan namanya Bank Indonesia. Sini juga sudah betul DPA, terus di sini ya Timika, karena Timika itu nama daerah, nama ya suatu tempat ya, oh dia ditulis huruf kapital. Di sini juga sudah tepat PTDI. Kalau ada singkatan itu dia harus tulis besar semua ya teman-teman ya. Mendatangi Istana Negara sudah tepat diawali dengan kapital karena dia merupakan nama Pak Istana Negara. Nah kalau ini sudah sesuai semua ya teman-teman karena di awal kalimat harus besar. Ini dituntut untuk meminta maaf kepada pimpinan MMI. Di sini ya harus kapital yang dipakai. Nah jadi jawaban yang benar adalah yang A, karena tidak tepat penggunaan kapital. Oke, nomor 3. Nah, di sini penulisan gelar akademik yang mengikuti EYD. Ini tadi ya kita ada EYD. Gimana Alan? Tadi Alan chat ya. B, oke. Fahri A. Kenapa Fahri A? Karena ini Bu, Prof itu P-nya Yang B, depannya Bu, yang harus B. A, Abu. Oke.
Gimana? Jelasin lagi, B Fahri. itu Surabaya. B ayo. B Bu yang B. A aja Bu, A itu udah pasti Bu. Iya, kenapa? Jelasin. Bu Dina kan nggak paham nih. Kenapa kamu bisa jawab A? Jelasin, Fahri. Tambah ketawa. Ya Bu, itu menurut saya A. Itu aja Bu. Iya, kenapa? Itu kenapa dari tadi? Oke, kita lihat ya. Tadi jawabannya Fahri A, dan ini adalah jawaban. Nah, ini Fahri. Bukan ya. Ini jawabannya awal. Oke, kita fokus di jawabannya dulu ya. Profesor JR itu apa sih katanya Fahri? Dokter Bu, dokter itu. Nah, contoh penulisannya adalah D-nya besar, R-nya kecil, gitu. Bukan DR Oh, besar, gitu ya. Nah, MA, oh ya Bu. kan menunjukkan kalau dia register ya, maka ditulis M, ada pemisah titiknya di sini. Nah, sekarang jawabannya, jadi kalau yang A itu kurang tepat. Ya, Fari. Kok nggak kan belajar kita? Yang B, Dokter Andes. Benar ya, tulis huruf besarnya hanya di awal. Ada namanya dan bulannya bisa dengan DD. Jadi jawabannya adalah yang B, B. Jawabannya asal kan. Wih, keren. Oke, selamat ya. Nomor 4, silakan. Ini juga masih terlihat kok. Seharusnya dipakai pada kata atau frasa yang bercetak mirip dalam apa teman-teman? Ini ada dua jawaban benar. Nomor 4. Yang mana dan mana? Kalau kita lihat ya, teman-teman, menjadi sebuah republik di sini kita lihat. Nah, dia kan bukan merupakan nama negara ya, jadi tetap ditulis huruf kecil. Jadi ini bukan. Terus beberapa badan hukum. Nah, badan hukum ini tidak perlu ditulis huruf kapital karena apa? Karena dia bukan menyebutkan badannya, tapi hanya badan hukum. Sedangkan badan hukum itu banyak sekali. Jadi kalau seperti ini tidak perlu ditulis huruf kapital. Terus di sini kerjasama antara pemerintah dan rakyat juga tidak perlu huruf kapital ya, karena tidak ada menjurusnya itu ke siapa gitu. Nah, di sini pengesahan rancangan undang-undang kepegawaian dia ditulis huruf kapital karena apa dia? Kita lihat kalau di PPT itu kalau ada nama lembaga terus dokumen itu dia harus ditulis huruf kapital. Nah, jadi jawabannya adalah D dan ini. Tadi kita juga bahas bahwa peringatan tahun, hari, bulan itu harus ditulis. Tahu termasuk ini ya, ini ada tahun. Ini kan peringatan tahun dari Islam, artinya dia adalah peringatan keagamaan. Jadi harus ditulis. Jadi jawabannya adalah seharusnya dipakai kata atau frasa yang tercetak dalam bentuk D dan E. Ada dua jawaban. Oh ya, ya. Oke, lanjut nomor sukses. Nomor 5. Nomor 5 kita lihat. Nah, yang mana kira-kira teman-teman? Tulisan yang benar. Yaitu yang kita lihat di sini ada sebuah kata. Buku sampai balai pustaka. Yang tepat adalah yang mana? ABCDE?
Ya, yang A. Kenapa? Kalau ada judul, otomatis harus besar semua. Oke, sepakat ya. Kecuali huruf, kecuali kata hubung atau konjungsi. Yang ini kan kata hubung ya. Jadi dia tidak boleh ditulis huruf kapital. Terus teman-teman, kalau ada seperti ini ya, buku pedoman saya sebenarnya diterbitkan oleh Balai Pustaka. Judul itu harus ditulis secara miring atau italik. Jadi tidak pakai petik. Jangan sampai terkecoh ya. Tidak pakai petik. Tapi menggunakan huruf ini. Harus menggunakan italik. Jadi jawabannya adalah semua. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Begitu. Terus lagi kita lanjut sampai 10 ya. Terus dan teman-teman bisa belajar di LMS-nya masing-masing. Oke, nomor 6. Kata yang tidak mengikuti kaidah yang mana, Rek? Tidak mengikuti kaidah adalah yang ini. Alasannya kenapa kira-kira? Ada yang mau membantu menjawab karena waktunya sudah yang jeruk Bali kan Pandu, yang jelas yang Pandu. jeruk Bali Karena mohon maaf yang jeruk Bali yang tadi itu Balinya tidak boleh oke. dibesarkan. Oke, sip, bagus. Karena dia kan berasal dari Inggris, tapi jenisnya ya sama yang tadi kita kembali lagi, jeruk Bali. Ini sama, maka harusnya Inggrisnya ini tidak ditulis huruf kapital, melainkan huruf biasa. Oke, next nomor 7, teman-teman. Kesalahan. Nah, ini juga hampir sama ya. Yang mana kira-kira? A, B, C, D, E? Yang? Yang. Ada nggak jawabannya yang sama kayak Yang Dinda? A. Yang A. Oke, sip, Fahri. Bagus, sudah mulai makin ya, Fahri ya. Oke, kenapa A? Karena di sini tadi ya, gula Jawa. Harusnya J-nya tetap ditulis kecil karena bukan nama daerah atau taman kan dia adalah jenis gula Jawa. Tuh, oke. Sip, nomor 8. Masih terlihat sepertinya. Bu Dinda bawahin dulu. Selesai. Nomor 8. Wait. Tunggu dulu ya. Nomor 8. Nah, sip. 8. Penggunaan huruf kapital yang benar. Nah, maka yang cari adalah yang benar. Mana? Ya, D. Adakah yang sama? Kenapa D dulu? Karena kita lihat ya di sini. A. Hampir semua mata menyaksikan atraksi orang Baduy. Orang Baduy kan nama daerah ya. Maka dia ditulis huruf kapital. Tapi orang, ya ini tidak boleh ditulis huruf kapital teman-teman. Jadi kata orang ini hanya ditulis huruf kecil. Terus yang B. Raja Yogyakarta sudah tepat ya. Karena Yogyakarta kan nama daerah dan ini ada kata raja jadi dia harus tulis huruf kapital. Akhirnya mundur dari calon presiden. Nah, kata presiden di sini teman-teman dia tidak boleh ditulis huruf kapital. Kenapa? Karena tidak diikuti nama orang. Semisal nih ada kata Presiden Prabowo, maka presidennya ditulis besar karena ada kata Prabowo tadi ya ada namanya. Presiden Jokowi. Nah, itu harus ditulis huruf besar. Tapi kalau hanya presiden gitu aja, maka P-nya ditulis huruf kecil. Tidak ditulis huruf kapital. Oke. Nah,
Saja, tidak sedikit sultan di Indonesia. Sultan ini sudah benar ya, terus huruf besar karena dia merupakan gelar kehormatan. Nah, gelar kehormatan tadi, contohnya selain sultan ada Raden Ayu, Daeng, ya, sebutan-sebutan seperti itu. Dia harus terus huruf kapital. Berjuang melawan penjajah Belanda. Nah, salahnya adalah di sini. Harusnya Belanda itu ditulis huruf kapital karena dia menjelaskan bahwa penjajahnya itu berasal dari negara Belanda, maka harus ditulis huruf kapital. Kemudian yang sekolah kami baru kedatangan tamu dari pusat, nah, yaitu Sekretaris Jenderal. Ini sudah benar ya teman-teman? Benar, karena dia menjelaskan tentang profesi seseorang. Seperti ini juga, Departemen Pendidikan Nasional, dia menunjukkan lembaga, jadi dia sudah tepat. Kesalahan terletak pada bagian ini. Nah, jadi di bagian pusat ini tidak perlu ditulis huruf kapital, melainkan huruf kecil saja. Karena dia tidak menjelaskan seperti ini tadi ya. Jabatannya, ada badannya atau lembaganya, hanya pusat gitu aja. Jadi cukup tulis huruf kecil. Jadi jawabannya adalah yang jadi. Oke, next nomor 9. Yang mengandung kesalahan dalam penulisan huruf adalah yang mana? Kesalahan ya, jadi yang tidak tepat. Yang mana teman-teman kira-kira? Di sini ada dua jawaban. Sama ya kayak tadi. Yang B dan D. Kesalahannya di mana? Sini. Dan di sini. Nah, karena tidak diikuti tadi ya, teman-teman. Tidak diikuti nama dan jabatannya. Cuma memberi gitu aja. Jadi yang nomor 9 jawabannya adalah yang B dan D. Next, nomor 10. Terakhir nih. Nomor 10. Huruf kapital yang mengikuti QWERTY. Nah, yang mana nih? Jang nih. Nah, yang benar adalah yang jadi. Kenapa? Karena kita lihat di sini, ini sudah tepat ya. Nah, ada nama orang, dia ditulis huruf kapital. Surat dari PSSI. Karena dia nama singkatan, maka harus tulis huruf kapital. Apa itu PSSI? Apa itu PSSI? On mic, Fahri. Mic lu belum nyala. Apa PSSI? Bersah. Gimana? Oke, karena dia singkatan, maka dia ditulis huruf besar semua sudah tepat ya. Yang berisi tulisan bahwa piala AFF, nah ini tetap ditulis huruf besar karena dia menyatakan kegiatan tertentu ya. Piala AFF, bukan gratifikasi itu telah menerima PK. KPK juga singkatan, maka harus ditulis huruf besar semua. Oke, sudah 10 soal kita jawab karena selesai. Perhatikan nanti setelah ini, setelah Brinda unggah videonya, Brinda juga akan unggah soal atau latihan tentang huruf kapital juga sebanyak 20. Nah, silakan kalian kerjakan itu, nanti akan ada di LMS ya. Kalian bisa mengaksesnya di situ. Terus juga kalian dijawab. Nah, nanti kita akan bahas bersama di hari Rabu ya. Kita bertemu di hari Rabu jam pertama. Oke, dari materi pertama dulu tentang huruf kapital. Adakah yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Gimana teman-teman?
Kalau tidak ada, maka Bu Dinda menganggapnya kalian sudah cukup jelas tentang huruf kapital. Jadi kalau sudah cukup jelas, harusnya untuk nanti pertemuan selanjutnya sudah benar semua ya. Oke, sudah? Nggak ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, karena dirasa sudah cukup dan semoga kalian paham ya. Kalau misalnya kalian masih bingung huruf kapital itu diletakkan di mana saja, kalian bisa melihat atau kalian bisa membaca, memahami di halaman LMS kalian. Nanti sudah disediakan sendiri, oke? Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung di tengah-tengah kesibukan PKL kalian ya. Semoga dilancarkan semuanya. PKL, TKA, semua yang lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Oke, Bu Dinda akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.